Shalom manbanta, opisi begiken firman, mari ras kita toto. Ujur Tuhan, kami nggo sikap begiken katando, ngerana kaman kami rakamahandu alu kuasa, gelah tuhu katei banci jadi erta si mahargana bas kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami adototo. Amin. Teman-teman, seninar turang sioge ibas Esra pasal 3 ayat 10 sada. Ibacakan kami alo bahasa Indonesia. Membaca dalam bahasa Indonesia demikian firman. Esra 3 ayat 11. Mereka menyanyi bersahut-sahutan sambil memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Saudara yang terkasih, beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk menggerakkan iman kita sesuai firman Tuhan. Yang pertama adalah bahwa ini adalah sejarah penting umat Tuhan. Karena setelah kembali mereka dari pembuangan Babel, mereka bukan kembali dalam keadaan yang kuat, melainkan sebagai bangsa yang hancur, terluka, dan penuh kenangan pahit. Namun di tengah puing-puing kehancuran ini, mereka mulai membangun kembali mesbah dan bait Allah. Saya rasa ini menjadi renungan kita. Di tengah kehancuran, mereka membangun bait Allah. Semangat spiritualitas, imannya tak kendor, tak rapuh walaupun hidupnya rapuh, keadaannya rapuh. Ini menjadi teladan bagi kita. Jangan mengeluh. Yang kedua, mereka melakukan penyembahan, pujian. Karena mereka siap untuk membangun dan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah ini. Jadi, kita dapat melihat bahwa rumah ini, tempat ibadah ini, bait Allah ini belum selesai, belum berhasil. Tapi mereka tidak memandang hasil, walaupun masih dalam proses. Tapi mereka memuliakan Allah dan bersyukur. Jadi mereka bukan memandang hasil, karena hasil itu adalah sifatnya untuk kepentingan pribadi ego, setiap individu. Itu berarti manusia. Tapi mereka melihat Allah. Kata mereka, Allah yang penuh kasih dan setia. Bahwasanya kasih setianya tak berkesudahan. Kasih yang tak berkesudahan. Mata mereka berfokus kepada kasih Allah. Relasi dengan Allah, bukan capaian prestasi yang kegunaan kemanfaatannya bagi mereka. Saya rasa ini menjadi renungan yang luar biasa bagi kita, karena kita cenderung bersyukur dari hasil capaian dan doa kita. Bagi anak-anak Tuhan yang beriman, dia bersyukur kepada Tuhan, relasinya dengan Tuhan. Terpuji Tuhan. Dan kita aminkan firman ini akan menjadi kenyataan sehingga tidak ada lagi yang mengeluh dan tidak lagi yang bergumul terhadap kepentingan keduniaan ini. Tapi kita lebih berfokus kepada kasih Allah, penyembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami, supaya selalu mengaktifkan iman kami
walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak memadai seperti yang dialami Israel. Sebab perjuangan hidup kami kasih Allah yang tak pernah berkesudahan. Relasi dengan Tuhan, bukan capaian prestasi hasil yang kami harapkan untuk kebutuhan dunia ini. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.